Pada suatu masa yang penuh kegelapan, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Zalim. Ia adalah seorang penguasa yang angkuh, menganggap dirinya penguasa tertinggi, dan memaksa seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh tangannya sendiri. Ia mengancam akan menghukum siapa saja yang berani menentang perintahnya. Di tengah suasana penindasan itu, ada sekelompok pemuda yang memiliki keimanan kokoh kepada Allah. Mereka menolak untuk tunduk pada perintah raja dan memilih untuk hanya menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mereka sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal. Pemuda ini tidaklah sembarangan orang. Mereka berasal dari kalangan bangsawan, memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dan hidup dalam kemewahan. Namun, harta dan kedudukan itu tidak membuat mereka terlena. Justru mereka menggunakan keistimewaan itu untuk mencari kebenaran. Ketika raja mengetahui bahwa ada pemuda-pemuda yang menentang penyembahan berhala, ia murka besar. Ia memanggil mereka ke hadapannya dan memberikan ancaman keras. Di hadapan raja, mereka dengan tegas menyatakan keyakinan mereka. Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan pernah menyembah selain Dia. Jika menyembah berhala-berhala ini, maka kami telah berkata sesuatu yang jauh dari kebenaran. Keberanian mereka mengundang kemarahan raja. Ia memerintahkan agar mereka dipenjara dan memberikan waktu kepada mereka untuk berpikir ulang. Jika mereka tetap menolak, hukuman mati menanti. Namun, hati para pemuda itu telah mantap. Mereka lebih takut kepada Allah daripada ancaman raja. Dalam penjara, mereka berkumpul dan berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk melarikan diri dari kota demi menyelamatkan iman mereka. Di tengah malam, mereka melarikan diri dengan langkah penuh keyakinan. Mereka tidak membawa harta, makanan, atau perlengkapan, hanya iman kepada Allah yang menjadi bekal utama. Di perjalanan, seekor anjing setia yang kemudian dikenal dengan nama Khidmir mengikuti mereka tanpa henti. Meskipun awalnya mereka mencoba mengusir anjing itu karena takut akan menarik perhatian, Khidmir tetap mengikuti dengan kesetiaan. Akhirnya, mereka membiarkan ikut serta. Kehadiran Khidmir menjadi simbol kesetiaan dan penjagaan Allah atas mereka. Setelah perjalanan panjang, mereka menemukan sebuah gua di tengah pegunungan. Gua itu kecil dan terpencil, cukup untuk menyembunyikan mereka dari kejaran pasukan raja. Di sana mereka bersujud dan berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Allah mengabulkan doa mereka dengan cara yang luar biasa. Allah membuat mereka tertidur dengan lelap. Bukan tidur biasa, melainkan tidur panjang yang berlangsung selama 309 tahun. Allah menjaga tubuh mereka dari kerusakan. Mereka tidak merasa lapar, haus, atau sakit. Bahkan, Allah membalikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri agar tetap sehat, seperti seorang yang berbaring dengan nyaman di tempat tidur.
Anjing mereka Kitmir berjaga di pintu gua dengan kaki berjulur. Posisi Kitmir ini membuat siapapun yang mendekati gua merasa takut dan tidak berani masuk. Allah menjaga mereka dengan tanda-tanda kebesarannya. Sebagaimana firman Allah, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Setelah waktu yang sangat lama, Allah membangunkan mereka dari tidur panjang itu. Ketika mereka terbangun, mereka tidak menyadari berapa lama mereka telah tertidur. Salah satu mereka bertanya, "Berapa lama kita tinggal di sini?" Yang lain menjawab, "Mungkin sehari atau setengah hari." Perut mereka mulai lapar. Mereka memutuskan untuk mengirim salah satu dari mereka ke kota untuk membeli makanan dengan uang perak yang mereka miliki. Namun, ketika salah satu pemuda itu masuk ke kota, ia terkejut melihat perubahan besar. Bangunan-bangunan telah berbeda. Penduduknya tidak lagi menyembah berhala, dan cara berpakaian mereka pun berubah. Uang perak yang ia gunakan menarik perhatian banyak orang karena sudah sangat kuno. Penduduk kota heran melihat pemuda ini. Ketika mereka mendengar kisahnya, berita itu menyebar dengan cepat hingga sampai ke raja. Raja yang berkuasa saat itu adalah seorang yang beriman kepada Allah. Ia sangat tertarik untuk bertemu dengan pemuda-pemuda ini. Raja bersama rombongan penduduk kota pergi ke gua untuk bertemu dengan pemuda-pemuda itu. Di sana, mereka menyaksikan keajaiban Allah secara langsung. Para pemuda itu menceritakan kisah mereka dan bagaimana Allah menjaga mereka selama tidur panjang. Tidak lama setelah itu, Allah mengakhiri hidup para pemuda tersebut dengan cara yang damai. Mereka meninggal di dalam gua, menjadi bukti kekuasaan Allah yang abadi. Penduduk kota memutuskan untuk membangun tempat ibadah di atas gua tersebut sebagai pengingat akan kisah luar biasa. Allah berfirman, "Demikianlah kami mempertemukan mereka dengan masyarakat itu agar masyarakat itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Kisah ini diabadikan dalam Surat Al-Kahfi sebagai peringatan dan pelajaran bagi generasi setelahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan senantiasa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.